Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Minggu 15 Juni 2025. Tentu beragam informasi terupdate akan kami sajikan. Salah satunya informasi mengenai peserta Fun Run UMI yang mencapai di angka 1.200 orang, di mana Rektor juga mengatakan kampus tidak tertinggal soal olahraga. Untuk mendengar informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Kadri yang akan melaporkan lebih detail. Selamat siang rekan Kadri. Ya, selamat siang rekan Tio di studio Tribun Timur. Ya, baik. Dapat disampaikan kemudian bagaimana terlebih dahulu suasana pada saat pelaksanaan Fun Run yang dilaksanakan oleh UMI di pagi hari ini? Silakan. Ya, benar sekali rekan Tio, di mana tadi pagi saya sempat melakukan peliputan di Universitas Muslim Indonesia, tepatnya di halaman Auditorium Algebra UMI, di mana pantauan kami di lokasi nampak ada sekitar 1.200 peserta berdasarkan informasi panitia yang telah mendaftar dalam event fun run yang digelar oleh Universitas Muslim Indonesia dalam rangka miladnya yang ke-71 tahun. Selain itu rekan Tio, para peserta ini memang berkumpul sejak pukul 5.30 pagi hari tadi, dan SAR telah melakukan pemanasan pada pukul 6 WITA. Selain itu, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Rektor Universitas Muslim Indonesia, Prof. Dr. Haji Hambali Talib, yang menyampaikan memang kegiatan Fun ini bertujuan untuk membangun semangat berolahraga bagi dalam kampus maupun untuk masyarakat. Selain itu, Fun Run ini juga sekaligus menjadi sarana informasi kepada masyarakat bahwa Universitas Muslim Indonesia tidak hanya melakukan kegiatan yang sifatnya seremoni untuk merayakan miladnya yang jatuh pada tanggal 22 Juni, di mana memang ini adalah suatu rangkaian dari acara milad UMI yang ke-71 tahun. Seperti itu rekan Pio untuk sementara. Oke, baik. Berarti menyambung dengan yang disampaikan rekan Kadri, dapat disampaikan juga selain mungkin pejabat kampus yakni Rektor UMI sendiri yang hadir juga berpartisipasi dalam kegiatan hari ini, siapa saja mungkin tokoh atau pejabat kampus lainnya yang ikut membersamai? Ya, memang tadi kami melihat bahwa peserta ini bukan hanya dari kalangan dari sivitas akademika, tapi banyak yang hadir, salah satunya seperti Wakil Rektor 1, Prof. Sagir Sabhara, yang baru saja kemarin 1 minggu yang lalu dilantik, dan seluruh sivitas akademika yang hadir dalam acara itu. Walau begitu, rekan Pio, bahwa acara ini memang diikuti oleh 1.200 peserta dan bukan hanya di lingkup Universitas Muslim Indonesia, namun memang berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang memang tujuan kegiatan ini untuk membangun silaturahim kepada seluruh masyarakat dan mitra kerja yang ada di UMI. Tadi seperti ada dari Bank Sulselbar, Bank BNI sebagai sponsorship pada kegiatan itu, kan Pio. Baik, berarti dapat disampaikan juga rekan Kadri mengenai rute lengkap yang dilalui oleh para peserta Fun Run hari ini melalui jalan apa saja? Ya, benar sekali rekan Pio bahwa rute dari Fun Run ini mengikut dengan angka 7,1 kilometer, di mana angka 7,1 kilometer ini sebagai simbol 71 tahun Universitas Muslim Indonesia, di mana rutenya ini mulai dari halaman auditorium Algebra UMI, setelah itu menuju Jalan Urip Semoharjo, kemudian belok ke Jalan Andi Pangeran Petarani, kemudian berputar sampai ke Primaya dan kembali lagi ke
Kampus 2 Universitas Muslim Indonesia. Dan pantauan kami tadi eh, peserta begitu antusias walaupun memang rutenya eh, 7,1 kilometer, dan tadi pantauan kami peserta kebanyakan sudah selesai atau tiba finish di auditorium kampus 2 ini sekitar sebelum pukul 8 pagi. Seperti itu rekan Pio. Oke, mungkin menyambut dengan antusiasme dari para peserta Fun Run di hari ini rekan Kadri, tentunya juga pihak panitia menyediakan hadiah-hadiah atau juga mungkin door prize hiburan mungkin yang menarik perhatian peserta lain juga. Seperti apa kemudian hadiah-hadiah yang diberikan? Ya, benar sekali rekan Tio bahwa tadi kami sempat memang melihat bahwa antusias peserta ini kemudian dalam menanti momen siapa yang akan menjadi pemenang, di mana memang tadi kami sempat mewawancarai pemenang dari kategori perempuan dan laki-laki, dan mereka merasa bahwa event ini sangat menarik dan diharapkan akan terus berlanjut, di mana pemenang juara ini diberikan uang senilai jutaan rupiah. Kemudian juga hadiah utama itu berupa door prize sepeda motor, dan mulai ada dari kulkas, kemudian berbagai perangkat elektronik yang dijadikan hadiah pada event Fun Run ini. Dan kegiatan ini dalam mengundi door prize ini, para peserta kemudian antusias menunggu undiannya bisa eh, dipilih, walaupun memang undiannya ini agak lama selesai diundi karena banyak peserta yang sudah kembali setelah mengikuti acara Fun Run ini. Seperti itu rekan Pio. Oke, baik. Rekan Kadri, kita juga ingin mengetahui kemudian kegiatan apa saja yang mungkin sudah terlaksana atau juga akan dilaksanakan dalam rangka Milad ke-71 Universitas Muslim Indonesia selain Fun Run di hari ini? Ya, selain Fun Run tadi memang kami juga sempat mewawancarai dengan Wakil Rektor 5 UMI, Profesor Muhammad Hatta Fattah, yang menyampaikan bahwa mereka baru saja menyalurkan uang sebanyak senilai 1 miliar serta bantuan beasiswa untuk rakyat Palestina. Dan memang mereka menilai bahwa eh, Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dakwah Islamia memang sangat mendukung atau menolak tidak adanya penjajahan terhadap Israel, sehingga mereka mengeluarkan pernyataan sikap soal menolak adanya genosida yang terjadi di Palestina oleh pihak Israel. Dan rencananya, Vio, menariknya nanti di tanggal 22 atau 23, nanti Duta Besar Palestina akan mendatangi langsung kampus Universitas Muslim Indonesia, sekaligus penyerahan bantuan senilai 1 miliar kepada Palestina. Dan bantuan ini nanti pihak kedutaan atau pemerintah Palestina akan mencari atau memberikan kepada apa prioritas bantuan yang diberikan kepada rakyat Palestina. Seperti itu rekan Pio. Oke, baik. Rekan Kadri, adakah informasi kemudian juga mengenai bantuan dana ini? Apakah murni bersumber dari institusi kampus atau mungkin ada kontribusi dari setiap sivitas akademi atau juga bahkan melibatkan mahasiswa? Ya, memang ini adalah murni dari Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia, karena memang sebelumnya Universitas Muslim Indonesia memang juga telah menyumbang 1 miliar, dan ini bantuan susulan dari Sivitas Akademika UMI. Dan terkait apakah ada mahasiswa yang menyumbang juga dalam eh, bantuan tersebut, untuk informasi itu kami belum mendapatkan info pasti, namun memang ini berasal dari sumbangan para sivitas dari Akademika Universitas Muslim Indonesia. Nah,
Uniknya di UMI memang ini telah memberikan juga bantuan beasiswa full kepada mahasiswa, salah satu mahasiswa yang berasal dari Palestina, di mana bantuan ini mulai dari beasiswa, termasuk akomodasi lainnya yang diberikan kepada mahasiswa asal Palestina ini. Dan rencananya juga memang rekan Vio bahwa UMI akan menjadi pionir dan mengajak seluruh kampus untuk bersama-sama membantu rakyat Palestina yang saat ini memang dalam keadaan sulit pasca terjadinya perang antara Zionis Israel dan Palestina. Seperti itu, rekan Pio. Berarti dalam hal ini apakah kemudian dari kampus UMI sendiri akan melakukan kegiatan lanjutan atau mungkin kampanye kemanusiaan yang direncanakan UMI untuk Palestina ke depan? Ya, salah satu memang yang sering dilangsungkan di Universitas Muslim Indonesia ini seperti pengibaran bendera Palestina sebagai bentuk kampanye bahwa UMI mendukung kemerdekaan dari Palestina. Selain itu memang nanti masih ada beberapa kegiatan-kegiatan rangkaian dalam Milad ke-71 tahun ini, di mana nanti ada duta besar, kemudian diskusi, dan tadi sempat saya berbincang dengan Pak Wakil Rektor 5, rencana duta besar Palestina ini bisa dibawa ke Tribun Timur untuk dilakukan podcast kalau melihat jadwal dari duta besar Palestina ini. Seperti itu, rekan Pio. Terima kasih atas informasinya dan kabar gembiranya rekan Kadri. Kami menunggu kedatangan dari perwakilan kedutaan besar dan juga mungkin melibatkan perwakilan dari kampus UMI, dan kami menunggu kabar baik tersebut. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini. Dan juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari Rektor UMI, Profesor Hambali Talib, serta pernyataan dari WR5 UMI, Profesor Muhammad Hatta Fatah. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Penjajahan yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, hak asasi manusia, konvensi Jenewa, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Tiga, menyatakan solidaritas penuh kepada rakyat Palestina dalam perjuangan mereka membela hak hidup, kemerdekaan, dan kedaulatan atas tanah air mereka yang sah. Empat, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, OKI, dan negara-negara berdaulat untuk mengambil tindakan tegas dan nyata dalam menghentikan kekejaman Israel, menyalurkan bantuan kemanusiaan, serta mendorong penyelesaian konflik secara adil dan bermartabat. 5, mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya perguruan tinggi dan umat Islam, untuk memperkuat solidaritas moral, doa, aksi kemanusiaan,
Selamat malam elemen bangsa Indonesia, khususnya perguruan tinggi dan umat Islam, untuk memperkuat solidaritas moral, doa, aksi kemanusiaan, dan gerakan advokasi untuk Palestina melalui cara-cara yang bermartabat, legal, dan efektif. 6. Mendorong mahasiswa dosen orang yang diemban oleh Sivitas Akademik Ormas Muslim Indonesia bersama peserta Panran 7.1 Kabupaten Umi, maka kami menyampaikan: 1. Menyatakan keprihatinan dan duka cita mendalam atas tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina, terutama di Gaza akibat agresi militer Israel yang telah merenggut ribuan nyawa, termasuk perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan rumah ibadah, sekolah, rumah. Terima kasih Prof, terima kasih para winners. Oke, makasih. Jangan. Ada videonya. Ada videonya menarik. Oke, Sandra ini adalah salah satu kualitas terbaik. Yes. Selamat pagi kepada seluruh runners kita. Pokoknya dapat dari sini semuanya wajib. Jadi Fun Run ini adalah kegiatan yang memang sebagai bagian dari kegiatan milad dan melibatkan sivitas dan masyarakat secara luas yang mau berpartisipasi. Target kita adalah yang pertama, kita mau bangun juga bahwa kampus itu tidak tertinggal pada persoalan pembinaan keolahragaan, kesehatan, jasmani. Dan Fun Run ini diharapkan bahwa memberi informasi kepada masyarakat bahwa dalam rangka milad kita 71, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Fun Run ini. Itu target kita, memberi informasi kepada masyarakat bahwa kegiatan milad kita itu bukan hanya seremonial pada tanggal 23, akan tetapi banyak rangkaian acara termasuk kegiatan olahraga, kegiatan diskusi, kemudian kegiatan Fun Run ini adalah salah satu yang memang sudah dijadwalkan oleh panitia. Pak, kira-kira apa pesan milad dari Umi ke 71 tahun ini? Kira-kira ada makna? Iya, dari segi usia sudah luar biasa, 71 tahun, panjang perjalanannya. Apa yang kita mau capai dengan ini bukan hanya renungan perjalanan sejarah, akan tetapi kita juga sebagai momen untuk mengevaluasi diri. Apa yang perlu dilakukan pembenahan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pembinaan, kualitas kelembagaan, kualitas sarana dan prasarana, kualitas informasi kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian momen milad ini kita harapkan bahwa bukan hanya sebagai hari milad ulang tahun saja,
Tapi kita menjadikan momen untuk melakukan evaluasi dalam rangka lebih memantapkan UMI ke depan sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Ya, kasih terima kasih. Ya, ya, izin Prof. Ini kan tadi ada pernyataan sikap dari UMI, ada 8 poin itu. Tadi juga ada ingin menyerahkan uang 1 miliar. Ini sebenarnya apa alasannya ini, Prof? Iya, alasan utama bahwa masyarakat dan pemerintah Palestina sekarang menghadapi banyak masalah gitu ya. Terutama adanya blokade itu menyebabkan bantuan tidak bisa masuk seperti sebelumnya. Oleh karena itu kita ingin menyerahkan dana, kemudian berharap ini nanti akan diatur oleh kedutaan besar dan pemerintah Palestina sesuai dengan kebutuhan prioritas daripada masyarakat yang ada di Palestina, termasuk yang sekarang ada di Gaza yang mengalami blokade, termasuk adanya hambatan masuknya bahan pangan dan obat-obatan. Oke, jadi salah satu tadi ada mau diberikan beasiswa kepada dan akan datang dubes ya. Iya. Jadi bantuan 1 miliar itu di luar beasiswa yang kita akan berikan kepada anak-anak Palestina. Jadi sekarang sudah ada yang kita biayai gitu ya, sudah ada yang diberikan beasiswa dan kita buka lagi kesempatan berikutnya untuk anak-anak Palestina untuk melanjutkan pendidikan di UMI dengan pool beasiswa. Pool beasiswa maksudnya itu tidak hanya terkait dengan BPP SPP-nya, tapi juga akomodasinya itu kita tanggung gitu ya. Dalam hal ini Yayasan Wakaf UMI bersama dengan Rektorat UMI dan insya Allah tanggal 21 atau 22 Duta Besar Palestina akan datang langsung menghadiri rangkaian perayaan Milad UMI dan secara resmi kami akan serahkan pada tanggal 23 Juni 2025 dalam rangkaian acara Milad itu. Oke, artinya ini adalah komitmen UMI dalam membangun jaringan dan menolak adanya genosida di Israel. Iya, kami berkomitmen gitu ya, sebagaimana negara ini itu menjunjung kemerdekaan dan kebebasan warga negara, termasuk mensupport kebebasan dan kemerdekaan rakyat Palestina. Itu bagian daripada itu, dan tentu juga secara spesifik UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah itu ingin menyalurkan bantuan ya sebagai bagian daripada kepedulian kita terhadap rakyat dan masyarakat Palestina. Oke, makasih Prof. Mantap. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Minggu 15 Juni 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.